Rupiah melemah di 0,38% di level 16.216 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya di perdagangan Selasa pagi, rupiah sudah dibuka melemah. Harga emas masih catatkan pelemahan dan berada di area konsolidasi di tengah investor fokus ke pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah ke 16.200-an per dolar Amerika Serikat setelah menguat di level 16.100-an di perdagangan pekan sebelumnya. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,38% di level 16.216 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya di perdagangan Selasa pagi, rupiah sudah dibuka melemah di 0,28% di level 16.200 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika menguat tipis di 0,04% di level 98,20 di Selasa pagi tadi. Rupiah dibayangi penantian simposium tahunan The Fed di Jackson Hole, Wyoming dengan antisipasi The Fed akan lebih dovish, di mana berdasarkan CME FedWatch menunjukkan peluang penurunan suku bunga 25 basis point jadi 4 hingga 4,25% dalam rapat September di 83,6%. Lebih rendah dibandingkan akhir pekan di 85,4%. Sementara kemungkinan suku bunga acuan bertahan mencapai di 16,4%, naik dari posisi akhir pekan lalu di 14,6%. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.240 rupiah, kemudian terhadap euro di 18.882 rupiah, pound sterling di 21.926 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 109,99 rupiah. Beralih ke informasi komoditas pemirsa, harga emas masih catatkan pelemahan dan berada di area konsolidasi di tengah penantian simposium tahunan The Fed di Jackson Hole. Harga batubara akhirnya bangkit setelah terpuruk dalam 11 hari beruntun. Sementara harga minyak mentah menguat setelah pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan Presiden Ukraina. Harga emas masih catatkan pelemahan dan berada di area konsolidasi di tengah investor fokus ke pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Investor juga menunggu simposium tahunan The Fed di Jackson Hole minggu ini. Sementara penguatan dolar Amerika ikut beratkan harga emas, di Senin harga emas dunia turun 0,14% di 3.330,24 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di Selasa pagi harga emas dunia di pasar spot menguat 0,03% di 3.331,25 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara akhirnya bangkit setelah terpuruk dalam 11 hari beruntun dengan mencatatkan pelemahan hingga 7,1% dan catatan terburuk sejak November 2024. Merujuk Refinitiv, harga batubara di perdagangan Senin waktu setempat ditutup menguat 0,59% di 109,75 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara akhirnya bangkit di tengah data xgold.com menunjukkan kenaikan harga batubara thermal di pelabuhan China tetap berlanjut minggu lalu, namun laju kenaikan melambat menjelang akhir pekan. Hal ini terjadi karena dukungan permintaan yang lemah dan rendahnya tingkat penerimaan harga oleh pembeli. Harga minyak dunia menguat sekitar 1% setelah pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyusul hasil pertemuan Amerika dan Rusia di Alaska di Jumat pekan lalu yang menghasilkan kesepakatan. Melansir Reuters, di Selasa pagi waktu Asia, harga minyak jenis Brent naik 1,14% di 66,60 dolar Amerika per barel. Harga minyak jenis WTI Amerika Serikat menguat 0,99% di level 63,42 dolar Amerika per barel. Pada pekan lalu harga minyak Brent turun 1,1% dan WTI melemah 1,7%. Berbagai sumber, iDexter.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,41% di level 62,44 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,37% di 15.075 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,05% di level 3.379 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,49% di level Rp4.470 Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Brazil tegas menolak tuduhan praktik dagang tidak adil dari Washington dengan menyebut investigasi yang diluncurkan kantor perwakilan dagang Amerika Serikat sebagai penggunaan sepihak hukum dagang Amerika yang tidak sah. Brazil menegaskan kebijakan digital kekayaan intelektual etanol sejalan dengan aturan perdagangan internasional. Melansir Bloomberg, pemerintah Brazil menekankan Amerika secara konsisten membukukan surplus perdagangan dengan Brazil di 29,3 miliar dolar Amerika di 2024 dan lebih dari 70% ekspor Amerika masuk bebas bea. Bursa Wall Street berakhir beragam di Senin waktu setempat di tengah pasar menunggu laporan laba retail utama dan pidato tahunan kedua The Fed Jerome Powell dalam pertemuan tahunan Bank Sentral di Jackson Hole. Indeks Dow Jones turun 0,08% ditutup di level 44.911,82. Indeks S&P 500 melemah tipis 0,01% di 6.449,15. Nasdaq Composite naik tipis 0,03% di 21.629,77. Saham Meta Platforms dan Microsoft masing-masing turun sekitar 2,3% dan 0,6% membebani pasar saham Amerika. Bank Sentral China atau People's Bank of China atau PBOC memilih untuk menahan diri dari pelonggaran moneter agresif meski perekonomian China mencatat kinerja terburuk tahun ini. Dalam laporan kuartalan yang dikutip dari Bloomberg, PBOC menegaskan akan menerapkan kebijakan moneter longgar secara moderat dengan menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan memberikan dukungan terarah bagi perekonomian. Dalam laporannya, PBOC menilai ekonomi China masih menghadapi tantangan berupa hambatan perdagangan yang meningkat dan lemahnya permintaan domestik. Namun fondasi ekonomi tetap kuat dengan ketahanan yang solid. Hasil jajak pendapat Reuters 11 hingga 18 Agustus 2025 lalu, lebih dari 80% ekonom atau 24 dari 29 responden memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan tetap di 5,25% di pertemuan Agustus. 5 sisanya memperkirakan adanya pemangkasan 25 basis poin. Suku bunga fasilitas simpanan dan pinjaman overnight diperkirakan tetap stabil, masing-masing di 4,5% dan 6%. Yuben Parakulus, Kepala Ekonom ASEAN di Nomura, mengatakan alasan Bank Indonesia untuk jeda pemangkasan suku bunga adalah kenaikan signifikan inflasi di Juli seiring pertumbuhan signifikan ekonomi kuartal 2. Berbagai sumber, IDX Channel.